Kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan? Coba Mas Hasan, mandi bangun tidur dia langsung mandi. Kalau kamu Mbak Fiana membersihkan tempat tidur. Kalau Mbak Fiana bangun langsung membersihkan tempat tidur, ya bagus. Kalau Mas Hasan mandi. Kalau kamu Mbak Fanda, apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur? Membersihkan kamar. Setelah membersihkan kamar biasanya apa yang dilakukan? Makan. Mandi. Setelah mandi, sholat dulu. Terus ganti. Setelah ganti baju, makan. Setelah sarapan, sekolah. Anak-anakku semuanya, untuk bisa kalian sampai sekolah, pernahkah kalian menyadari langkah demi langkah yang kalian lakukan? Enggak sadar berarti. Tiba-tiba sampai sini. Kamu berangkat jalan kaki apa naik sepeda? Kalau Adi naik sepeda? Oh, Mas Reda naik sepeda, betul. Ada yang jalan kaki. Anak-anak semuanya jalan kaki. Itu kan langkah demi langkah kita lakukan, lama-lama kita bisa mencapai tujuan, bisa mencapai tujuan. Untuk itu hari ini kita juga akan belajar coding, tapi tidak memakai komputer. Kita akan belajar algoritma. Apa anak-anak? Algoritma. Cara berpikir komputasional melalui algoritma. Angka itu artinya pembelajaran tanpa menggunakan komputer. Berpikir komputasional itu berpikir seperti komputer, terarah, step by step itu ada perintah yang harus kita lakukan. Itu namanya algoritma. Nah, hari ini kita akan belajar. Mas yang tenang, jangan gitu. Kalian anak-anakku semuanya, apakah kalian pernah membuat es teh? Enak gak es teh? Enak. Kalau es teh tanpa es namanya apa? Ada kan yang bisa menceritakan bagaimana es teh itu bisa tersaji? Ayo, coba Mas Adit. Pertama apa
Nah, contoh algoritma, perhatikan anak-anak leader. Contohnya apa Mas leader? Algoritma membuat mie instan. Yang kedua, memakai seragam sekolah. Yang ketiga, membuat nasi goreng. Apakah mie instan itu bisa tiba-tiba tersaji tanpa dibuat? Tidak, harus ada langkah-langkahnya. Seperti tadi membuat es teh, harus urut ya, dari penyiapan apa? Gula. Ya, siapkan gelas, masukkan gula, tuangkan air panas sedikit, diaduk dan seterusnya. Jadi urutan itu penting apa tidak? Penting, harus urut. Nah, kita lihat algoritma membuat es teh. Gambarnya saja menggoda. Paham ya? Seruskan dengan air panas selama 1-5 menit hingga warna dan aroma teh keluar. Tambahkan gula pasir, aduk hingga larut. Terus biarkan teh dingin sebentar, kemudian tuang ke dalam gelas berisi es tersebut. Terus es teh manis siap disajikan. Ayo jawab pertanyaan ini. Sebelum jawab pertanyaan ini, anak-anak semuanya, ini kan kita membuat kelompok, ya. Setiap kelompok nanti kita mengerjakan LKPD. LKPD-nya disuruh berbagi. Silakan diskusi, bertukar pikiran, musyawarah. Bagaimana sih cara membuat makanan atau minuman supaya benar bisa dimakan orang dan tidak salah langkah. Silakan didiskusikan. Silakan tulis nama kelompok di atas. Silakan namanya. Namanya saja. Nama. Namanya kelompok itu diskusi, semua anggota kelompok ditulis. Nah, kamu dapat tugas apa? Membuat tempe goreng. Oh iya, silakan ditulis cara membuat tempe goreng bagaimana. Ya. Oke. Semuanya sudah anak-anak? Sekarang waktunya untuk presentasi. Oke? Nanti perwakilan setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kita panggil kelompok yang paling tengah. Coba silakan dibaca. Cara membuat mie goreng. 1. Nyalakan kompor. 2. Panaskan air dalam panci. 3. Setelah mendidih, masukkan mie. 3. Tunggu 2 menit kemudian. 4. 5. Tuangkan ke dalam piring. 6. Campurkan mie goreng siap disajikan. Adakah langkah-langkah yang keliru yang ditulis oleh kelompok 2? Sudah benar begitu langkah-langkahnya? Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1, silakan maju mempresentasikan.
Jadi di sini ada permainan yang satu sebagai programmer seperti yang memberi perintah, yang satu menjadi robot, pura-pura menjadi robot. Coba Bu Guru minta, siapa yang berani menjadi robot? Mas Deda? Ya silakan Mas Deda. Wow, robotnya besar. Robot ini nanti akan ditutup matanya dan tidak boleh bersuara. Sekarang, siapa yang berani menjadi programmernya? Ya, silakan maju. Kamu yang memberi perintah ya, Mas? Silakan ditutup mata si robot. Nah, robotnya nggak boleh bersuara ya, buat robot. Kamu di sini, Mbak. Stop. Yang memberi perintah itu sebagai apanya? Programmernya. Robot nanti diperintahkan mengambil benda ini. Paham ya? Benda ini Bu Guru letakkan di mana ya? Di sini. Silakan nanti di. Silakan programmer. Apa siap? Maju 5 langkah. Hadap kiri. Maju 5 langkah. Hadap kanan. Maju 1 langkah. Ambil geraknya. Masih jadi robot. Hadap. Terus letakkan barangnya. Letakkan barang ini. Ambil barangnya lagi. Coba. Bawa. Hadap. Hadap kanan. Coba. Perintahkan lagi. Maju 5 langkah. Maju 5 langkah. Maju lagi. Maju lagi 5 langkah. Usaha. Benar semuanya? Jangan duduk dulu. Sekarang. Terima kasih ya Mas Robot. Sekarang pertanyaan Bu Guru. Jika programmer ini tidak jelas memberikan perintah
benar untuk menyelesaikan suatu masalah dalam komputer. Mengapa urutan dan algoritma itu penting? Kenapa Pak algoritma itu penting? Supaya betul, supaya tidak ada kesalahan. Apakah coding itu selalu harus pakai komputer? Kalau tidak tadi istilahnya apa? Plug apa unplug?